Polisi mengungkap fakta terbaru kasus penculikan anak di Jakarta Selatan. Dari 12 anak yang diculik, polisi menyebut pelaku mencabuli 3 anak. Di antara 12 yang diculik tersebut, tidak seluruhnya, hanya 3 orang yang dicabuli. Melihat kondisi fisik anaknya ya, melihat kondisi fisik. Polisi menangkap pelaku penculikan anak di Jakarta Selatan Kamis kemarin. Pelaku mantan narapidana kasus terorisme yang baru keluar dari lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur. Pelaku juga mengaku pernah mengikuti pelatihan perang di Poso. Sementara itu, setelah 2 hari diculik, korban berinisial K yang masih berusia 12 tahun dikembalikan kepada orang tuanya. Korban anak ditemukan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat bersama penculik oleh penyidik gabungan Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Kabupaten Bogor. Kasus penculikan anak di Jakarta Selatan mencuat awal pekan. Seorang anak berinisial K diculik saat bermain bersama 2 orang temannya di wilayah Pesanggerahan. Anak berusia 12 tahun ini dilaporkan hilang sejak hari Selasa lalu. Menurut 2 teman yang sempat dibawa pelaku, modus penculikan dengan berpura-pura menjadi Satgas COVID-19 dan menegur anak-anak karena bermain tanpa memakai masker. Saat menegur ketiga anak ini, pelaku sebelumnya sudah membawa anak lain yang akhirnya diketahui diculik sejak hari Minggu pagi. Ia diculik dari kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat. Pelaku kemudian menurunkan korban pertama dan meminta korban berinisial K dan kedua temannya untuk mengikutinya. Usai dibawa berkeliling pelaku, 2 teman korban kemudian disuruh menunggu di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan dan diminta seluruh ponselnya. Namun korban berinisial K tetap dibawa pelaku. Polisi masih mendalami motif penculikan anak di wilayah Bogor dan Jakarta Selatan, termasuk dugaan pelaku lain yang ikut terlibat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi masih mendalami apa motif penculikan di Jakarta dan Bogor. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ada psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam Mas Reza. Mas Reza, selamat malam. Halo, selamat malam. Saya bisa dengar suaranya. Oke, selamat malam juga untuk Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Siswo. Selamat malam Pak Siswo. Selamat malam Mbak. Pak Siswo, hasil penyelidikan motif tersangka ini seperti apa? Jadi dapat kami sampaikan dahulu untuk penanganan perkara di wilayah hukum Polres Bogor berawal dari adanya laporan orang tua yang merasa kehilangan anak yang diketahui pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 di pagi hari. Anak korban tersebut dibawa kurang lebih 3 hari dan ditemukan pada hari tepatnya hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 di daerah Fatmawati. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap korban dan olah TKP. Akhirnya kami berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku pada hari Kamis 12 Mei 2022 di daerah Senayan. Ketika melakukan penangkapan, kami berhasil juga mengamankan bersama pelaku ada 10 orang anak di daerah Senayan. Selanjutnya kami bawa ke Polres Bogor untuk selanjutnya diserahkan kepada orang tua. Untuk motif dari pelaku sendiri, sementara bahwa pelaku ini sebenarnya tidak memiliki mata pencaharian tetap. Kemudian yang bersangkutan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencoba mencuri handphone yang ada pada anak-anak, karena anak-anak dianggap yang bersangkutan rentan terhadap tipu daya, di mana juga modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah berpura-pura sebagai anggota Polri yang sedang melaksanakan razia masker. Selanjutnya anak-anak yang tadi memang rentan untuk menjadi korban tipu daya mengikuti apa yang menjadi arahan dari pelaku. Selain itu juga dari anak-anak yang menjadi korban penculikan, menurut keterangan dari pelaku, 3 diantaranya menjadi korban kejahatan seksual karena pelaku sendiri pernah menjadi korban kejahatan seksual. Baik, Pak Siswo, ini kan kalau kita lihat korbannya ada 12 orang. Ini pelaku hanya seorang diri atau ada yang membantu? Untuk pelaku seorang diri, Mbak. Anak-anak ini selama masa penculikan dibawa kemana saja, Pak Siswo? Ditampung di mana? Ya, berdasarkan keterangan anak korban yang diculik dari daerah wilayah Kecamatan Kemang, anak korban ini dibawa bermain di tempat bermain, kemudian diajak makan, ya diajak jalan-jalan, Mbak. Selanjutnya pada hari ketiga baru
diturunkan di pinggir jalan karena pelaku mengetahui anak tersebut sudah ramai dicari orang. Oh baik, saya ke Pak Mas Reza. Mas Reza, kalau kita lihat kasusnya seperti ini biasanya motifnya murni pencabulan karena adanya penyimpangan seksual atau memang pencurian aja dan penculikan? Ya, ada dua kemungkinan bahwa motif instrumental ini berlaku kalau memang aksi penculikan itu dilatar belakangi oleh keinginan pelaku untuk mendapatkan manfaat tertentu. Yang saya maksud adalah misalnya manfaat finansial atau mungkin untuk mendapatkan popularitas atau untuk menutup-nutupi kejahatan yang lain. Itu kalau motif instrumental yang bermain. Tapi kalau motif emosional maka ini barangkali memang berkaitan dengan adanya dorongan seksual yang jahat, bahkan tidak tertutup kemungkinan berdasarkan data tidak sedikit pelaku penculikan yang memang memiliki gangguan kewarasan. Alhasil sangat penting kiranya kalau motif ini yang main-main di kepala pelaku, yaitu unsur ketidakwarasan, penting untuk juga dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis yang bersangkutan. Hal ini semakin relevan karena berdasarkan pemberitaan yang coba saya simak, ada ketidaksinkronan satu sama lain yang sungguh-sungguh saya tidak tahu. Jadi sesungguhnya orang ini apa tujuannya melakukan penculikan terhadap ke-12 anak itu. Baik, Mas Reza, kalau kita lihat pelaku ini kan punya background juga sebagai korban pencabulan yang kemudian dia melakukan pencabulan terhadap 3 dari 12 anak tersebut. Kasus ini lazim terjadi dan memang seperti kayak mengulang seperti itu, korban kemudian nanti berpotensi akan menjadi pelaku begitu nanti di kemudian hari. Lalu kemudian tindakan apa untuk menyembuhkan trauma yang efektif untuk para korban? Pertama harus kita pahami bahwa memang ada anggapan bahwa korban kejahatan seksual itu setelah tumbuh dewasa, apabila tidak tertolong, kemudian akan bisa menjelma sebagai pelaku. Nah, kemungkinannya ada dua. Pertama, setelah tumbuh dewasa kemudian menjadi pelaku kejahatan seksual, dilatar belakangi oleh ketidakpahaman yang bersangkutan tentang peristiwa yang pernah kecil dulu. Jadi petualangan seksual yang dia alami pada masa silam, itu satu hal. Yang kedua adalah melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak atau kejahatan seksual dengan anak-anak dilakukan sebagai sebuah ekspresi dendam yang dia alihkan. Ada amarah yang tidak bisa terlampiaskan kepada pelaku yang sesungguhnya, maka kemudian muatan amarah itu dialihkan kepada pihak-pihak lain. Nah, pihak-pihak yang paling potensial untuk dijadikan korban atau sasaran kejahatan tak lain tak bukan memang anak-anak. Nah, kemudian rehabilitasi tentu saja harus memastikan terlebih dahulu ini faktornya dendam atau petualangan untuk membangun sebuah pemahaman tentang pengalaman seksual yang dulunya sungguh-sungguh tidak bisa dipahami oleh si pelaku. Arah rehabilitasinya ke sana. Oke, saya mau juga menyapa orang tua salah seorang korban. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak, bagaimana kondisi Ananda saat ini, Pak? Alhamdulillah kondisi sekarang baik-baik aja, Mbak. Nggak ada perubahan apapun, tetap seperti sebelumnya sih, Mbak. Baik, Ananda saat ini berada di rumah ya, Pak, bersama keluarga ya? Iya. Pendampingan apa yang diberikan pihak kepolisian atau penyembuhan trauma healing, Pak? Tadi sudah datang, Mbak, dari tim trauma healing dari Mabes Polri datang ke rumah dan beliau memberikan pendampingan. Jadi nanti kalau hasilnya seperti apa itu nanti dari tim trauma healing dari Mabes Polri, Mbak, yang akan menjelaskannya. Baik, Bapak boleh dibagi ceritanya bersama kami kapan anak Bapak hilang, bagaimana kemudian proses ditemukannya, dan apa yang diceritakan Ananda kepada Bapak? Kalau dari kronologinya sih, Mbak, pertama sih yang diceritakan dari saksi anak saya itu kan ketemu pelaku itu di wilayah Tanah Kusir, ketemu di situ mengaku sebagai satgas COVID karena nggak pakai masker, dan dia bawa anak kecil yang nggak tahunya itu juga korban sebelumnya gitu loh. Setelah itu diajak ke si pelaku ini bilang itu bahwa anggota diajak ke kantor, anak saya ngikut sama temennya ini sampai di satu tempat tuker posisi gitu. Tukar posisi itu anak Bapak diturunkan, anak lain naik? Enggak,
Ya, seperti itu Mbak. Jadi si pelaku ini bilang jangan kalau takut kabur, jadi anak saya ikut di pelaku, yang ikut di pelaku ikut di teman anak saya. Baik. Tuh. Berapa hari Pak hilang? Kejadian mulai dari hari Selasa jam 11, Mbak. Baik. Tapi kondisi Ananda sekarang baik ya Pak? Tidak kemudian Alhamdulillah. takut bertemu dengan orang asing begitu ya? Enggak Mbak, masih seperti biasa sih. Enggak ada perubahan, itu enggak ada Mbak. Bisa diajak ngobrol begitu ya Pak? Bisa bercerita Bisa, dengan orang tua ya Pak? Bisa, berarti juga dari tim trauma healing Mabes Polri juga bilang bahwa kondisi anak diajak komunikasi masih dengan reaksi yang sangat bagus. Baik, saya mau kembali lagi ke Pak Siswo. Pak Siswo, ini kan juga pelaku mengaku dia mantan napi teroris, kemudian dia juga mengaku pernah dilatih di Poso begitu. Yang kemudian jadi pertanyaan, karena jumlahnya sampai 12 anak, ini memang murni motifnya karena pencabulan dan penyimpangan seksual serta pencurian handphone, atau memang ada potensi rekrutmen untuk terorisme, Pak? Jadi yang pertama tentunya kami sampaikan, Mbak, kami saat ini sedang fokus untuk menangani terkait kejahatan pencabulan dan penculikan anak. Sedangkan yang kedua terkait pengakuan awal dari tersangka sendiri, itu kami belum menemukan fakta-fakta pendukung. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Densus 88 Polri, kemudian juga sudah berkoordinasi dengan Lapas Gunung Sindur. Bahkan di Lapas Gunung Sindur, identitas dari pelaku ini tidak tercatat sebagai warga binaan di Lapas Gunung Sindur. Terkait dengan pengakuan pelaku yang pernah dilatih di Poso seperti itu? Kemungkinan besar itu hanya semata pengakuan dari pelaku saja, Mbak. Baik. Beberapa kali sempat menjadi residivis, ini memang kasus pencurian saja ya Pak? Untuk pengakuan tersangka itu tersangka pernah melakukan kejahatan berupa pembakaran rumah, kemudian juga terlibat kerusuhan. Tapi untuk kejahatan terorisme sampai sekarang kami belum menemukan bukti pendukung. Baik, Mas Reza, kalau kita kembali lagi kaitkan dengan potensi kemungkinan adanya kaitannya dengan terorisme, Anda melihatnya dengan kasus ini apakah memang ada motif ke sana atau seperti apa, Mas Reza? Saya tidak tahu. Kalau dari perspektif pelaku, jangankan saya, Pak Siswo sendiri tadi tampaknya memang membutuhkan adanya pemeriksaan secara psikologis. Karena tampaknya informasi yang diberikan oleh pelaku ini tidak sinkron satu sama lain. Bagaimana mungkin ada seorang pelaku penculikan kemudian melakukan dramatisasi keadaan dengan mengaku-ngaku sebagai orang yang tersangkut jaringan terorisme. Kalau dia sadar bahwa risiko pidananya akan sangat berat, tampaknya kecil kemungkinan dia akan membuat pengakuan sedemikian rupa. Nah, ini sekali lagi merupakan indikasi adanya tanda-tanda bahwa kondisi kekerasan psikologis itu barangkali perlu diperiksa secara lebih mendalam. Tapi kalau kemudian kita lihat dari sisi korban, baik korban itu merupakan korban kejahatan seksual maupun korban selaku korban jaringan terorisme, apapun statusnya, semestinya negara sadar betul ada kewajiban dan tanggung jawab. Itu bunyi undang-undangnya. Ada kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada korban. Kalau kemudian ditanya negara itu siapa, maka urut-urutannya adalah kewajiban dan tanggung jawab pemberian perlindungan khusus itu diembankan pertama kepada pemerintah pusat, 2 pemerintah daerah, dan 3 lembaga negara lainnya. Nah, pada aspek ini menurut saya jauh lebih krusial. Bagaimana kita mencoba memastikan bahwa hak-hak korban bisa terpenuhi. Baik, memastikan bagaimana hak-hak korban terpenuhi. Saya kembali lagi ke orang tua korban. Bapak, adakah cerita yang kemudian dibagikan Ananda ketika penculikan terjadi, disekap di mana, kemudian sempatkah ada komunikasi dengan sesama korban, apa yang korban lain ceritakan kepada Ananda? Adakah cerita itu, Pak? Belum, Mbak. Jadi saya sendiri juga nggak mau memaksakan untuk menanyakan kepada anak saya yang diperlukan hanya dari tim trauma healing aja, Mbak, yang menanyakan seperti apa, dan itu saya nggak mau nanya dulu, Mbak, karena takut nanti makin trauma, Mbak.
Untuk mencegah luka traumanya kembali terbuka begitu kira-kira ya. Iya, Saya ke Pak Siswo lagi. Pak Siswo tadi kan kemudian disinggung oleh Mas Reza bagaimana kemudian pihak kepolisian juga memastikan kondisi kejiwaan dari pelaku. Ini sudah ada hasil pemeriksaannya Pak Siswo? Sementara masih kami rencanakan untuk tersangka sendiri kami lakukan pemeriksaan psikologi. Baik, saya ke Mas Reza lagi. Mas Reza, kalau kita bicara pencegahan kasus serupa agar tidak terjadi dan menimpa anak, apa yang harus dilakukan orang tua, Mas Reza? Karena kalau caranya seperti ini nampaknya dia cukup cerdik karena memperdaya anak-anak seolah-olah menjadi petugas kepolisian atau petugas satgas gitu. Pada dasarnya kelompok anak-anak memang kelompok usia yang sangat rentan untuk mengalami viktimisasi, menjadi korban kejahatan. Karena ada kelemahan multidimensional pada diri mereka. Secara fisik mustahil bagi anak-anak untuk melakukan perlawanan secara frontal terhadap pelaku yang notabene berbadan lebih besar. Secara psikis juga anak-anak gampang diintimidasi atau gampang dikelabui. Dan yang ketiga, secara sosial barangkali anak tidak tahu bagaimana memperoleh bantuan, bagaimana menghubungi orang-orang yang diyakini akan bisa memberikan pertolongan, di mana bisa menemukan kantor polisi, dan seterusnya. Nah, kelemahan multidimensional ini yang sekali lagi membuat anak-anak memang rentan untuk menjadi korban kejahatan termasuk korban penculikan. Saran saya, satu hal yang barangkali sederhana, tapi mudah-mudahan bisa direalisasikan adalah melatih anak untuk berteriak. Ketika anak didekati oleh orang yang tidak dia kenal, dan secara intuitif anak merasa takut, merasa cemas, merasa ngeri terhadap orang tersebut, maka anak harus berani untuk berteriak. Resiko yang muncul dari teriakan itu urusan belakangan. Tapi yang penting adalah bagaimana anak mengaktifkan radar alami mereka, yaitu intuisi, kemampuan untuk membaca situasi yang mereka anggap menakutkan atau mengerikan, sehingga anak langsung responsif berpikir untuk mencari pertolongan dengan cara, sekali lagi, berteriak untuk minta pertolongan. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Mas Reza Indragiri, terima kasih juga AKP Siswo Tarigan, terima kasih juga orang tua korban. Salam untuk Ananda ya Pak, dari kita semua tetap semangat. Saudara